asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari bersuka kita bagi nama Tuhan Yesus. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari lambaikan tanganmu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kami bersukacita, kami menyembah Tuhan Yesus. Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kita adalah anak-anak terang. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus yang menjadi terang kita. Haleluya. Kita mulai melihat luar biasa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama. With one voice, we'll sing. I want to be alive in this world, to show them how great your love is to me. I want to live in your love, your unending love. Ayo tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. One more time. Sama-sama together. I want to be alive in this world, to show them how great your love is to me. I want to live
take. I'll never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive, been revived by your love that abounds in me. I'll never walk in darkness, never ever again. Never ever again. I walk in the darkness, never ever again. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hey. Come on. Hey. Terus kita memuji Tuhan. Give praise for Jesus. Hallelujah. Hey. Lift up your hands, we sing. You're my Father, oh God. You're my Father, oh God. You're my Father, oh God. You're my Father. You're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never, never again. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never, never again. Now I'm alive, been revived by your love that abounds in me. I'll never walk in darkness. One more time, let's sing. Jesus, you're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never, ever again. Now I'm alive, been revived by your love that abounds in me. I'll never walk in darkness, never ever again. Be the light in this world, in this world. I want to be the light in this world, in this world. I want to be the light in this world, in this world. I want to be the light. Tuhan Yesus. Coba saya mau tanya di sini, siapa yang ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus? Siapa yang diselamatkan oleh darahnya Tuhan Yesus? Mari berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Hey. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terbebas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa, dan hancurkan segala kutuk dosa. Darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
berkuasa, darahnya berkuasa dan hancurkan segala tuduh dosa. Menari buat Tuhan, dialah kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah. Angkat tanganmu, ayo come on. Lamenan buat Tuhan nyalakan. Ada kuasa dalam darah, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Hey! Kasih tepuk tangan, kemuliaan yang terbaik bagi Sang Raja, Yesus Tuhan. Kita boleh terus percaya ada Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita, amin. Jangan khawatir lagi teman-teman, tetap percaya Tuhan Yesus ada menolong setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Dia, Tuhan Yesus yang sanggup mengubah hidup setiap kita. Angkat tanganmu, terus kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita berdoa. Kami datang Tuhan sore malam hari ini untuk boleh mengucap syukur untuk segala perbuatan-Mu yang sungguh indah. Kami imani Tuhan terus terjadi dalam hidup setiap kami. Kami sungguh percaya bahwa selama kami hidup, kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkaulah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat yang terus bersama dengan kami. Di tempat ini Tuhan Yesus, biarkan kami untuk boleh memuji-Mu, biarkan kami boleh menyembah-Mu Tuhan, mengungkapkan rasa terima kasih kami atas segala yang kami terima. Di dalam-Mu kami bermegah, di dalam-Mu kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Hari ini jadi hari kemenangan bagi setiap orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Perbuatanmu dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu pada tak terukur kata, tak ternilai harta. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu. Kau jaga langkahku, tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Engkau yang mengasihi Tuhan, Engkau yang percaya kepada Tuhan Yesus.
satu suara malam hari kita mau katakan perbuatan-Mu ya Tuhan. Oh, perbuatan-Mu di dalam hidupku membuatku Tuhan kagum padamu. Kau berikan hidupmu bagiku Tuhan. Mari sadari kebaikan Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu pada tak terukur, tak ternilai ya Tuhan. Harta. Angkat tanganmu bersama-sama katakan, ku kagum padamu Allah penciptaku, tak sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu. Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu Allah penciptaku, tak sekalipun ya Tuhan genggaman tanganku, Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu Allah penciptaku, tak sekalipun ya Tuhan genggaman tanganku, Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Biar musik menyembah Tuhan Yesus, kita boleh angkat tangan kita bersama-sama, mulai bermazmur di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, aku bersyukur selamanya. Haleluya. Ini hati setiap kami Tuhan Yesus. Aku boleh percaya di dalam Engkau kami boleh terima kemenangan. Dalam tangan kasih menyertai-Mu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku kagum padamu Allah penciptaku, tak sekalipun ya Tuhan genggaman tangan, Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu Tuhan Yesus, jalan keselamatan yang pasti ya Tuhan. Amin. Oh, ku kagum padamu Allah. Haleluya, tak sekalipun Kau lepaskan. Angkat tanganmu bersama-sama tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Mari percaya. Come on. Semua janji-janji-Mu ku kagum padamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ku kagum padamu Allah penciptaku, tak sekalipun Kau lepaskan genggaman
jaga langkahku tetap di jalanmu sampai ku terima semua janji-janjimu. Kagum padamu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Boleh angkat tanganmu, kita boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Aku bersyukur waktu hidupku yang baik ini Tuhan. Aku menerima kasih Tuhan. Buat hari lepas hari, buat minggu demi minggu yang kau berikan. Oh Bapa, ku yang baik. Come on, declare, we believe in God. Hallelujah. Yesus. Sentuh hati mereka Tuhan. Sama setiap mereka Tuhan Yesus. Tanpamu semua sia-sia, tak berarti. Semua jadi berarti karena Tuhan Yesus. Come on church, believe in God. Amen, amen, amen. Worship you, Lord. I adore you, Lord. I live in your presence, Lord. Give thanks to you, Lord. Yesus, Yesus. Setiap ketakutan Tuhan sirnakan malam hari ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hati kami kagum Tuhan akan Engkau. Mungkin banyak perkara yang terjadi dalam hari-hari terakhir ini Tuhan Yesus, yang kami pun gak ngerti ya Tuhan. Tapi Roh Kudus kami minta Engkau buat mengerti setiap hati, setiap jiwa di tempat ini. Biar lewat kasih-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kaki kami Tuhan. Janji-janji-Mu terjadi Tuhan. Firman-Mu dinyatakan bagi kami. Seberat apapun Tuhan Yesus, kami mau katakan pujian ini. Kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Berdoa sama Tuhan Yesus. Undang Dia masuk lebih dalam lagi saudara. Jesus, I love you. Jesus, I need you. It's not my strength, it's by your grace. Jesus, I love you. Amen. Jesus, I need you. And all my life, Jesus, and all my life is, amen, Jesus. You reign forever, amen, Tuhan Yesus. Oh God of heaven and earth. Sama-sama kata, terima kasih Tuhan. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. Amen. Amen. You alone
Jesus, I worship you, Lord. I adore you, God. I adore you, you alone. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Come on, pujikan bersama-sama. Oh God, Jesus, I worship you. Oh Jesus, I adore you. You alone, Jesus. Jesus, I worship you. Katakan bersama-sama, oh Tuhan. I adore you. You alone, Jesus. Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone, you alone. Hallelujah, come on. Jesus, I worship you. Katakan sekali bersama-sama, Jesus, Jesus, I worship you. Hallelujah, I adore you. You kami katakan, Jesus, I worship you. Jesus, I adore you. You alone, you alone, Benar ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kami muliakan. Hanya Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau terlebih besar daripada segala-galanya. Engkau terlebih besar daripada segala sakit penyakit kami. Engkau terlebih besar daripada setiap masalah dan persoalan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami nyatakan iman kami pada malam hari yang indah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
begitu luar biasa. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Engkau terlebih besar daripada setiap penyakit kami. Engkau terlebih besar daripada setiap masalah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah menyembah Tuhan. Malam hari yang indah ini kami siap lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda Puan Erges, setiap kita yang siap lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda sekalian. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Kita harus terus bergerak maju, bahkan kita harus menunjukkan dan melakukannya sebagai sesuatu yang penting atau wajib, dan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Dengan kita intim dan akrab dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukannya. Perjalanan hidup kita juga bisa demikian. Kita bisa bahagia menjalani hidup dengan tenang. Sementara sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Kita tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan, tidak bisa berbalik. Dengan kata lain, masalah ada di mana-mana. Ketika masalah tampaknya berada di sekeliling kita, saat itulah kita harus mengubah apapun yang menghambat kita menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Selalu ada jalan ke depan bersama Tuhan. Tuhan Yesus melihat jalan bagi kita untuk melangkah maju. Ada dan terus ada. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan akan menopang kita. Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang akan kita hadapi. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan. Sekalipun masalah ada di sekeliling kita, pasti selalu ada jalan terobosan. Percaya penuh saudara sekalian, sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Daryati Pariaji. Selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Daryati Pariaji dengan judul Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan, dipersiapkan untuk pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, Tuhan Yesus berbicara kepada kita dengan banyak cara. 1. Melalui bisikan yang tenang. Yohanes 11 ayat 3, Mazmur 29 ayat 11, Roma 8 ayat 28. Saat kita berdoa, cobalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Jika kita sudah fokus dalam berdoa, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku di sini. Apapun yang Engkau ingin katakan, aku mau mendengarkan. Ketika kita mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, jawabannya itu akan selaras dengan Alkitab dan pastinya membawa kedamaian. 2. Melalui Roh Kudus. Markus 13 ayat 11. Salah satu cara paling umum Tuhan Yesus berbicara kepada kita yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus sangat berkuasa dan mendengarkan bimbingannya dapat melindungi setiap kita, membimbing kita dan menuntun orang lain kepada Kristus. Mengikuti Roh Kudus akan membuat kita merasa gembira dan damai. 3. Melalui Alkitab.
Ibrani 4 ayat 12, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Kita selalu mendengar bahwa Alkitab adalah cara utama Tuhan berbicara kepada setiap kita, dan ini benar. Alkitab adalah panduan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Tetapi banyak di antara kita tidak tahu bagaimana mendengarkan Tuhan melalui Alkitab. Caranya adalah dengan meminta Tuhan Yesus membuka pikiran kita dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Terutama dengan kita rajin ibadah, maka kita akan banyak mendengarkan firman Tuhan. 4. Melalui mimpi. Matius 1 ayat 19 sampai 21. Tuhan sering berbicara kepada kita melalui mimpi. Mimpi-mimpi ini adalah nubuatan yang akan datang. Seperti halnya pada kisah Yusuf, kita harus pelajari apakah mimpi kita itu selaras dengan Alkitab, dan boleh juga berdiskusi dengan anak-anak Tuhan yang sudah teguh imannya. Mereka bisa membantu menafsirkan mimpi kita dan pesan apa yang ada di dalam mimpi tersebut. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri diserahkan untuk diberkati menjadi pasangan yang kudus, saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni, dan saling setia sampai selama-lamanya. Kasih mula-mula, cinta mula-mula, ya saudara sekalian, jangan pernah hilang. Saudara sekalian yang sedang setiap hari diperjuangkan, marilah kita saudara sekalian betul-betul mau hidup kudus di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian, suami istri, dan begitu mengasihi, saling menyayangi, saling cinta, ya, saling berkorban. Cinta itu saudara sekalian harus dipertahankan, dan suami harus mempunyai planning, yaitu membawa istri dan anaknya menuju kerajaan sorga sampai masuk ke sorga. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Maka kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah memuji menyembah Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam kami melangkah hari demi hari,
Kami butuh kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman Tuhan satu-satunya kebenaran yang pastinya memerdekakan hidup kami. Iman kami dibangkitkan, jiwa kami disegarkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami, terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, saat kami terima Yesus jadi baru hidup kami. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Yesus, memuji Dia selamanya. Yesus jamah setiap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Makasih Tuhan Yesus, ayo menjamah setiap kami. Haleluya. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Angkat kedua tanganmu, nyatakan Dia Yesus yang menjamah setiap kita. Yesus jamah setiap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus yang menjamah setiap kami. Yesus jamah setiap hidupku, dan beri damai di hatiku.
semua lawat setiap Bapak Ibu Saudara pada hari ini mengadakan Yesus jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yang merindukan lawatan Tuhan, nyatakan sama-sama. Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadikan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu. Kita bangkit berikan selamat. Sekali lagi dengan iman menyalakan Yesus jamah, Yesus jamah senam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah semua jadi semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sama-sama kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa, Allah yang selalu setia menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya selama kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Dan dengan ucapan syukur tempat ini, kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu. Bapa, kami doa Tuhan yang ajar diri bentuk setiap kami, arahkan kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga segala yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami juga doa hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakkan, dimampukan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Daud diurapi, roh Tuhan bertata, hidupnya luar biasa. Hamba-Mu diurapi, roh Tuhan bertata, pelayanannya luar biasa. Jemaat Tuhan semuanya diberkati sempurna. Isi hatimu yang disampaikan, segala kemuliaan buat Tuhan. Tuhan yang makin besar, hamba yang semakin kecil. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk bersama. Saudara,
Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa. Dan dari mimbar dan dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kirimu depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis walaupun habis kena banjir. Tadi saya naik mobil rasa naik kapal laut, saudara. Ombak di mana-mana, tapi tetap semangat buat Tuhan. Dan itu juga yang saya lihat dari saudara, walaupun hujan-hujan, walaupun mungkin ada yang kena banjir, genangan dan lain sebagainya, tapi saudara tetap setia cari Tuhan. Artinya saudara pribadi yang cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-28, satu ayat saja. Di ayatnya yang ke-20, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Perhatikan kalimat selanjutnya dikatakan apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Sekali lagi 3, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu apa? Senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Saya mau bilang saudara, masih dalam suasana tahun baru, masuk tahun yang baru. Sekali lagi saudara, ada orang-orang yang masuk dengan ketakutan, ada orang-orang Kristen anak Tuhan yang masuk dengan kekhawatiran. Dan saya mau bilang saudara yang mungkin beralasan. Kenapa? Karena kalau kita lihat situasi hari-hari saudara, ada banyak yang berkata bahwa ini sudah semakin dekat dengan yang namanya peperangan saudara. Contohnya ini saudara, saya coba ambil dari beberapa berita saudara, dikatakan bahwa beberapa pakar sebut perang dunia ketiga sudah meletus sebenarnya, tetapi tidak seperti perang dunia 1 dan kedua saudara, di mana mainnya sekarang itu berbeda saudara. Gambar selanjutnya kita bisa lihat saudara, beberapa pakar sudah bilang saudara bahwa sebenarnya sudah terjadi saudara, tetapi wujudnya tidak lagi berupa konflik militer terbuka seperti pada perang atau pada era perang dunia kedua. Dan akhirnya apa? Ada banyak yang mulai ketakutan, apalagi ada yang bilang begini, wah nanti akan ada shutdown dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, ya itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena memang sudah diramalkan, sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di dalam Alkitab saudara. Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun keadaannya, mau seperti apapun situasi dunia, anak Tuhan harus ingat ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, ada penyertaan Tuhan. Bilang kanan kirimu, ada penyertaan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semuanya akan baik-baik saja. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, Dia yang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Katakan amin. Nah, dan saya mencatat di sini saudara, ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, kenapa kita nggak perlu takut? Kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena ada dampak yang luar biasa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kerjakan dalam penyertaannya. Apa itu? Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini dalam judul khotbah penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menyertai. Amin. Lebih spesifik, dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan dan dampaknya dalam kehidupan setiap kita. Sehingga apapun keadaan dunia, nggak takut lagi, nggak khawatir lagi, tapi kita percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Iman kita semakin dibangkitkan. Kita akan melihat penyertaan yang luar biasa membawa kebaikan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan.
Haleluya. Nah, apa dampak penyertaan Tuhan? Itu sama-sama kita akan bahas. Yang pertama, penyertaan Tuhan menghasilkan keberhasilan. Sama-sama bilang sama saya, keberhasilan. Coba kita buka Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yuk, Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca saudara, ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. 3, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Ayat yang kedua, sama-sama kita baca sekali lagi saudara. Ayatnya yang kedua dikatakan apa? Ayat yang kedua, boleh munculkan tim multimedia 3, ya. Tetapi Tuhan menyertai, sama-sama bilang sama saya, menyertai Yusuf. Amin. Dampaknya apa? Sehingga ia apa? Menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil. Saya mau ajak saudara untuk masuk pada konteksnya saudara. Yusuf adalah budak. Budak, dia nggak punya hak atas dirinya. Budak adalah pribadi yang even untuk nyawanya dia nggak punya hak. Dan bicara tentang budak saudara, budak adalah profesi, adalah keadaan yang nggak punya jenjang karir. Nggak ada budak jadi CEO. Nggak ada budak yang ternyata adalah putra pewaris yang menyamar. Jadi budak memanglah budak saudara. Dan saya mau bilang saudara, dalam kondisi itu budak biasanya hanya akan tetap jadi budak sepanjang hidupnya. Endingnya ketika dia sudah tidak berdaya, sudah tidak berguna, dia akan dibuang begitu saja saudara. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Yes, dia memang budak. Yes, dia memang ada di posisi yang sangat rendah dalam strata sosial pada masa itu. Tetapi saya mau bilang saudara, yang membedakan Yusuf dengan budak yang lain adalah Yusuf disertai Tuhan. Dan penyertaannya membuat dia ngalamin keberhasilan dalam kehidupannya. Yang mungkin secara manusia dia terbatas. Mungkin secara manusia apa yang dia kerjakan ada kekurangan di sana. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai, saya mau bilang saudara, penyertaan Tuhan menyempurnakan apa yang Yusuf kerjakan saudara. Sehingga apa? Akhirnya apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dalam kehidupannya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, masuk tahun yang baru. Apapun keadaannya, apapun situasinya, ingat ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau Tuhan yang menyertai di posisi manapun kita, di level manapun kita, di bicara tentang sektor apapun yang kita kerjakan, saya mau bilang saudara, Tuhan sanggup buat berhasil, katakan amin. Saya kalau mau pakai kesaksian hidup saya saudara dengan seluruh hati, saya bukan siapa-siapa saudara. Kalau saya mau pakai kesaksian hidup saya saudara, sekali lagi, kalau saya boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semuanya karena penyertaan Tuhan, saudara. Karena kalau Tuhan nggak menyertai, nggak mungkin saya ada di posisi hari ini, saudara. Contoh sederhana dalam dunia pelayanan, ketika saya melayani dipercayakan jadi singer, emang saya bertalenta seorang penyanyi? Enggak. Mami saya aja bilang suara saya jelek. Nakku, suaramu jelek. Tapi mami saya bilang begini, tapi kalau kamu bisa ngomong, kamu pasti bisa nyanyi. Habis dibanting, diangkat lagi saudara. Iya. Tapi apakah setelah itu suara saya jadi bagus? Tidak, tetap jelek saudara. Iya. Makanya ketika dipercayakan jadi singer Tiberias LTC Glodok, saya nggak berani nyanyi, saya lip sync. Iya. Soalnya saya malu. Saya nyanyi takutnya Roh Kudus sudah turun, dia balik lagi gara-gara suara saya. Jadi akhirnya saya lip sync. Tapi karena penyertaan Tuhan, dari singer lip sync di LTC Glodok dipercayakan jadi singer pusat di Balai Sarbini, saudara. Ya. Tuhan sempurnakan kemampuan saya yang terbatas itu, saudara. Dan ketika di Balai Sarbini, makin jago lip sync saya, saudara. Iya, saya nyanyi makin meyakinkan, saudara, memangnya. Saudara tahu nggak kalau singernya lip sync? Enggak. Singer kalau lip sync nggak ada yang tahu, apalagi WL nyanyi, semuanya nyanyi, singer semua. Yang tahu cuma dia, Tuhan dan soundman. Iya, betul. Saya kalau lip sync, yang saya kasihan soundman. Kenapa? Apalagi di Sarabaya ini tuh kan kelihatan banget soundman-nya. Kasihan banget, dia tempel headphone-nya di sini dia.
Dia cari suara saya. Kan saya kalau dia cari. Dalam hati saya, lu gak akan ketemu suara saya. Karena saya singer yang Alkitabiah. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Sesuai firman Tuhan, saya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, haleluya. Jadi kalau dia mau cari suara saya, ada di alam roh. Tapi dari singer yang modal lip sync itu, dalam penyertaan Tuhan diangkat jadi WL. Bayangin, kaget kan? Enggak, kalau WL nggak bisa lip sync. Tapi puji Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan kenalin saya dengan seorang pemain keyboard dan dia bimbing saya, dia bilang, tenang bro, gua bantu. Jadi dia kasih tahu begini. Jadi pokoknya tembak dulu nada pertama. Abis itu setelah tembak, kasih silakan kaum pria bernyanyi. Setelah selesai kaum pria, silakan kaum wanita bernyanyi. Setelah selesai kaum wanita, pria dan wanita sama-sama bernyanyi. Abis itu oper, singer memuji Tuhan. Haleluya. Jadi aman saudara. Tetapi begini saudara, saya udah ikutan nyanyi aja. Nggak enak memang suara om. Pasti dipesan sama mamanya, bilang gak enak. Hey, kok bisa pas begitu ya? Tapi saya mau bilang ya, saya mau bilang sekali lagi saudara, dari WL yang modal suara pas-pasan itu saudara, dalam penyertaan Tuhan. Ini kan begini ya, ini kesaksian yang sudah berapa kali saya bagikan saudara. Waktu itu saudara ada pemilihan WL Gembala. Dan orang tidak berhikmat mana yang akan mengajukan saya, nggak ada. Tetapi ketika sudah terpilih semuanya, tiba-tiba yang terkasih ibu gembala kita tercinta tanya sama koordinator, ada itu WL yang ibu nggak tahu nama saya, ibu cuma bilang yang putih-putih itu siapa itu? Karena ibu nggak tahu nama saya siapa. Pokoknya yang itulah. Oh itu Marcel bu, ya itu juga masukin. Dalam penyertaan Tuhan, jadi WL Bapak Gembala Sidang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Apa karena kualitas saya? Enggak. Makanya saya pernah tuh suatu kali yang terkasih Bapak Gembala dulu. Saya udah tembak nadanya, Bapak datang, Bapak lihat. Dalam hati saya, Tuhan, semoga Bapak berpikir karena sound ini Tuhan, bukan karena saya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, itulah penyertaan Tuhan. Jadi pendeta, mohon maaf, sekali lagi, dengan sekelaran hati. Pendeta lain yang jauh lebih berbakat, yang jauh bagus khotbahnya jauh lebih banyak daripada saya. Ada banyak pendeta lain di luar sana yang kualitasnya lebih daripada saya. Tetapi kenapa Tuhan pilih? Kenapa saya bisa jadi pendeta industri, saudara? Enggak sombong, enak aja tuh. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Siapa mau tahu tuh satu kata takjil itu saudara. Sampai teman saya bilang, biasa orang viral 1 tahun hilang, kok lu bertahan? Saya bilang, penyertaan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara masuk tahun yang baru jangan ada ketakutan. Apapun keadaan dunia, apapun keadaan kita, yang terpenting adalah siapa yang menyertai setiap kita. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka keberhasilan pasti di bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu dalam penyertaan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada keberhasilan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama seperti Daud saudara. Kalau saudara perhatikan Daud, bicara tentang Daud. Daud ini adalah seorang pengembala yang hanya biasa saja saudara. Dalam konteks cuma 2-3 ekor kambing domba saja. Tapi kalau saudara perhatikan dia berhasil luar biasa. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13 saudara. Sama-sama kita baca. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 13 dikatakan apa? 3 ya Samuel berisi minyak itu dan mengurapi. Sama-sama bilang sama saya, mengurapi Daud. Di tengah-tengah saudara-saudaranya, perhatikan. Sejak hari itu dan seterusnya apa? Berkuasalah roh Tuhan atas
Sekali lagi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah apa? Roh Tuhan atas Daud. Daud hanya orang biasa. Daud hanya dipandang sebelah mata bahkan oleh keluarganya sendiri. Tapi ketika Daud diurapi, sejak saat itu Roh Tuhan bertakhta berkuasa atas dia. Bicara tentang penyertaan Tuhan, katakan amin. Setelah saat itu hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Makanya di akhir zaman gereja kita, gembala sidang kita diperintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Minyak urapan secara harfiah dikatakan shemen. Artinya apa saudara? Benar-benar minyak yang ada di depan saudara dan saya. Dan saya mau bilang saudara, ini bicara tentang apa? Sarana, gambaran, bicara tentang bukti Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan kalau Tuhan sudah bertakhta, Tuhan sudah menyertai setiap kita, maka keberhasilan pasti di bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan ada keberhasilan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak penyertaan Tuhan? Kemenangan dalam segala peperangan. Sama-sama bilang sama saya kemenangan. Sama-sama bilang sama saya dalam segala peperangan. Ulangan 20 ayat 4, sama-sama kita baca. Yuk, Ulangan 20 ayatnya yang keempat, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya, sebab dialah untuk berperang bagimu melawan apa? Kemenangan. Sekali lagi 3, ya, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud apa? Memberikan kemenangan kepadamu. Saya mau bilang saudara, dampak yang kedua, ketika Tuhan menyertai saudara dan saya, maka dia yang berdiri menjadi pembela bagi setiap kita. Ketika Tuhan menyertai saudara dan saya, ketika ada musuh yang menyerang saudara dan saya, Tuhan akan maju menjadi pembela, akan berperang bagi setiap kita. Dan kita tahu bersama, jika Allah di pihak kita, kemenangan bagian kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara ingat kemarin saya sempat bahas ya, kalau saudara dan saya hidup dalam Tuhan, saudara dan saya berjalan dalam penyertaan Tuhan, sama seperti Yusuf ada roh keberhasilan, sama seperti Daud ada roh keberhasilan. Tetapi dalam keberhasilan jangan kaget kalau ada orang tiba-tiba iri. Dalam keberhasilan, dalam kesuksesan jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang yang punya rencana jahat buat saudara dan saya. Tapi saya mau bilang saudara, sama seperti Yusuf berkata saudara, orang boleh mereka-rekakan untuk kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Rancangan jahat sekalipun, kalau saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mau bilang saudara, masuk tahun yang baru jangan takut. Apapun yang kau hadapi, sebesar apapun yang kau hadapi, mau dia bilang musuh yang sekuat apapun, punya koneksi yang sebesar apapun, jika Tuhan di pihak kita, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Katakan amin. Bukan kebetulan Tuhan ciptakan Daud imut-imut, kecil mini, sedangkan Goliat raksasa luar biasa. Karena Tuhan mau kasih gambaran buat saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya dipandang manusia kecil, kita nggak punya koneksi, kita nggak punya power yang besar seperti apa yang musuh kita miliki. Tapi kabar baiknya kita punya Tuhan yang besar. Sebesar apapun musuh kita, Tuhan yang besar sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Makanya jangan takut saudara, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Charles Spurgeon bilang begini, jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut pada musuh manapun. Sebab bagi apa? Kemenangan bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah apa? Karena Kristus telah apa? Sekali lagi 3, ya, jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut pada musuh manapun. Sebab, melainkan karena Kristus telah apa? Menang. Corrie ten Boom juga bilang begini saudara, bersama Yesus bahkan di tengah badai yang paling gelap sekalipun, kita berada di pihak yang menang. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan takut. Saya pernah kesaksian saudara, ada jemaat Tuhan yang melawan mafia tanah hebat saudara. Tetapi oleh karena dia selalu andalkan Tuhan, hidup dalam Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupannya, Tuhan kasih kemenangan dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Enggak usah takut saudara. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya banyak ngalamin saudara, kesaksian-kesaksian saudara. Saya pernah ngalamin orang serang saudara, orangnya punya kekuasaan, orangnya punya power, orangnya punya koneksi. Tapi lutut ini saudara menjadi kunci saya melihat kemenangan. Saya berlutut, saya angkat tangan, saya bilang Tuhan, Tuhan yang berperang gantikan aku Tuhan. Karena jujur waktu itu awalnya saya udah bilang Tuhan boleh gak aku balas Tuhan.
Saya udah bilang, Tuhan, memang aku pendeta, tapi di dalam sini mengalir darah Manado. Sekarang udah campur Batak sedikit, Tuhan. Marcel Simangunsong. Apalagi kemarin ketemu dengan Anggi Marito. Kita bikin konten carangeo eda-eda. Walaupun banyak yang komplain, Pak Pendeta, eda-eda itu untuk perempuan. Ya mana ku tahu. Namanya juga Batak KW, saudara. Tapi yang penting adalah saya mau bilang, saudara, waktu itu saya bilang, Tuhan, boleh nggak aku balas? Tapi Tuhan bilang, jangan. Peperangan, biar aku yang berperang gantikan engkau. Singkat cerita, saudara, saya lihat bagaimana Tuhan berperang dan Tuhan nyatakan kemenangan dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Jika Allah di pihak kita, kemenangan bagian kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musik saya menjawab. Yang ketiga, apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Kedewasaan di dalam iman. Sama-sama bilang sama saya, dewasa rohani. Sama-sama bilang sama saya, dewasa iman. Amin. Sambil menunggu Imam Musik, saudara, saya mau bilang, ayolah, andalkan Tuhan saja. Cari Tuhan saja, jangan yang lain. Amin. Karena kalau saudara cari manusia, cari yang lain, ujung-ujungnya kalah, kecewa lagi. Tapi kalau saudara cari Tuhan, itu sudahlah sebuah kejelasan. Untuk apa? Untuk melihat kemenangan. Jadi zaman sekarang udah cari yang jelas saja. 1 tambah 1, 2. 11 kali 11. Tolong kacamata saya. Kebanyakan main TikTok, saudara. Ya. Karena kalau kita berharap sama manusia, kecewa. Saya aja berharap sama pemain keyboard. Enggak datang-datang, saya kecewa sekarang. Ya, jadi yang pasti-pasti aja lah. Ya, jadi apa? Tiba-tiba kita amin, kita hilang. Yang ketiga, apa dampak penyertaan Tuhan? Yang ketiga, kedewasaan dalam iman. Sama-sama bilang sama saya, dewasa iman. Amin. Ayatnya mana? Saudara nggak perlu buka, saya percaya semuanya tahu tentang bangsa Israel, di mana ketika pada masa itu saudara di padang gurun 40 tahun Tuhan menyertai mereka. Setiap hari ada tiang awan, tiang api, tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa sempurna dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Tapi apakah akhirnya semuanya jadi mudah? Tidak. Dalam penyertaan Tuhan, Tuhan tetap izinkan ada proses di sana. Bahkan kalau saudara ingat, saudara, ada proses di mana ketika mereka sangat kehausan setelah menyeberangi laut itu, saudara, yang mereka temukan ada sumur, tetapi dalam sumur itu, saudara, ternyata airnya pahitnya minta ampun. Padahal bisa saja kan Tuhan ciptakan air yang ada dalam sumur itu air yang manis dari awal. Tuhan bisa ciptakan air dalam sumur itu adalah cap badak. Cap badak itu enak pakai es lagi. Habis makan andaliman pedas-pedas di leher kan. Haleluya. Tapi no, Tuhan izinkan di dalam situ air yang pahit dulu, baru Tuhan suruh Musa lemparkan kayu berubah jadi manis. Karena Tuhan mau mengajarkan mereka sesuatu yang pahit sekalipun kalau di tangan Tuhan sanggup berubah jadi satu yang manis, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau mendewasakan mereka. Dalam proses itu Tuhan mau mendewasakan. Saya mau bilang sekali lagi, dalam Tuhan kesuksesan itu sebuah kepastian. Dalam Tuhan kemenangan itu sebuah kepastian. Tapi dalam Tuhan proses juga sebuah kepastian. Karena saya selalu bilang, saudara, sangat mudah bagi Tuhan jawab doa saudara. Sangat mudah bagi Tuhan bikin saudara sukses sesukses-suksesnya. Sangat mudah bagi Tuhan bikin saudara jadi CEO. Sangat mudah bagi Tuhan bikin saudara ngalamin kemenangan demi kemenangan. Tapi sekali lagi, kalau di saat kita belum siap, di saat kita belum dewasa secara rohani, itu yang berbahaya. Karena sesuatu yang baik, kalau kita terima di saat yang belum tepat, bisa jadi nggak baik, saudara. Contoh sederhana, anak SD dikasih 1 triliun, kacau itu, saudara. Dia bisa beli 1 Roblox itu, saudara. Iya. Itu gunung di Roblox dia beli itu, saudara. Skin di Mobile Legends dia beli semua itu, saudara. Semua senjata di PUBG dia beli semua itu, saudara. Di Genshin Impact semua skin dia beli itu, saudara. Saya tahu, saya pro player gamers.
Walaupun kalah terus. Makanya saya sudah bikin akun baru ganti nama. Karena kemarin nama saya pakai nama asli banyak orang suka. Wah beban lu, kurang ajar di bocil-bocil. Berdosa itu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan mau mendewasakan setiap kita. Karena berkat anak kecil sama berkat orang dewasa tuh beda, betul ya? Iya kan? Contoh kita sebagai orang tua, berkat buat anak kita yang SD sama yang udah kuliah tentunya beda. Kenapa? Karena tingkat kedewasaan. Kalau kita sama kasihnya kasihan. 100.000 buat anak SD buat 1 bulan, tenang dia, sukacita, haleluya, praise the Lord. 100.000 buat anak kuliahan, mabok dia buat 1 bulan. Iya kan? Anak kecil kita, nih 100.000 1 bulan. Anak kuliah nih buat 1 bulan. Oh my God. Sekarang ke mall aja baru napas. Udah 50.000. Iya tuh. Iya tuh. Makanya sekarang ada banyak orang tiba-tiba jadi introvert. Bukan karena dia introvert. Tapi gara-gara setiap kali keluar minimal 500.000 saudara. Ada banyak orang sekarang tiba-tiba rela untuk jadi jomblo. Dan dia tutupin dengan quotes, I'm single and very happy. Sebenarnya bukan karena dia happy. Cuma karena dia pikirin pengeluaran. Makanya ada laki-laki yang putus, yang dia tangisi bukan perpisahan, tapi pengeluaran. Wanita mah enak, modal senyum, modal dandan. Tapi dandan juga butuh duit, betul ya? Makanya ada banyak istri gak mau dandan, bukan karena dia gak peduli dia hadapan suaminya harus tetap cantik. Tapi karena dia tahu dandan butuh penghasilan, dandan butuh modal. Apalagi makeup zaman sekarang, sekali tarik 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, udah 100.000. Kiri kanan 175.000. Pensil alis butuh modal. Kalau mau murah spidol. Lipstick ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, berkat kita yang kita kasih ke anak kita tergantung tingkat kedewasaan, betul ya? Begitupun Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau berkati kita lebih kalau kita belum dewasa secara rohani? Bagaimana Tuhan mau berkati lebih dengan kepercayaan yang lebih kalau kitanya belum dewasa secara iman? Makanya dalam proses itulah, dalam penyertaannya lah, Tuhan izinkan proses untuk mendewasakan setiap kita. Jadi kadang-kadang kalau saudara dan saya diizinkan ngalamin proses bukan karena Tuhan gak menyertai. Ada banyak orang langsung bilang begini, oh Tuhan kok gak menyertai saya, Tuhan kok meninggalkan saya. No, justru proses itu adalah bukti penyertaannya dalam kehidupan setiap kita. Bahkan sekalipun kita diizinkan masuk dalam lembah yang kelam sekalipun, bukan karena Tuhan tidak menyertai kita. Sekalipun di tempat yang gelap bayangan kita sendiri meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap setia saudara. Dan kenapa Tuhan izinkan itu? Saya suka kalimat dari Billy Graham bilang begini saudara. Billy Graham bilang begini, gunung-gunung memang memberikan pemandangan yang indah, tetapi buah-buah tumbuh di lembah yang apa? Rendah. Kedewasaan iman di lembah kehidupanlah mendatangkan apa? Sekali lagi saudara, gunung-gunung memang memberikan pemandangan yang indah, tetapi buah-buah tumbuh di lembah yang rendah. Kedewasaan iman di lembah kehidupanlah yang mendatangkan berkat kelimpahan rohani. Jadi kadang-kadang saudara, Tuhan lagi izinkan saudara dan saya itu ngalamin lembah, perjalanan yang gelap, yang lembab itu. Karena Tuhan mau kita ngalamin yang namanya
bertumbuh dan berbuah secara iman dan rohani, saudara. Karena melalui proses itulah kita dibentuk. Karena Tuhan mau suatu hari nanti kita jadi CEO lagi, saudara. Bisa. Lagi. Jangan dulu, Sob. 1, 2, 3. Kembalinya sang pewaris. Foto macam apa ini? Haleluya. Ayolah. Setia pada prosesnya. Karena proses itu mendewasakan setiap kita untuk siap terima berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan mau mendewasakan setiap kita untuk siap terima berkat yang besar. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ini yang kami akan lakukan. Walaupun masalahku masih tetap percaya, rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Masuk tahun yang baru, jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran. Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan dalam penyertaan Tuhan, ada keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan sediakan. Dalam penyertaan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Tetapi dalam penyertaan Tuhan juga, ada proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan setiap kita. Kalau hari kau hadapi masalah,
kau hadapi tantangan, hadapi persoalan, hadapi jalan kegelaman, bukan berarti Tuhan tidak menyertai setiap kita. Karena sekalipun kita berjalan dalam lembah kegelaman, Tuhan tetap setia ada di sana. Karena penyertaannya sempurna dalam kehidupan setiap kita. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Sambil angkat tangan, katakan kau tetap setia Tuhan. Sekalipun aku lewati lembah kegelaman, kau Tuhan yang tetap ada dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, katakan sekalipun, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Katakan kembali bersama-sama, walaupun gunung tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami percaya terus kepadamu Tuhan. Amin. Kami percaya. Angkat tanganmu bersama-sama saudara. asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang sungguh percaya kepada Tuhan yang setia, berikan tepuk tangan. Saran-saran yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam yang indah kami boleh bersama mendengar firman Tuhan. Dan firman-Mu telah menguatkan setiap kami, memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan di malam yang indah ini kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang perkasa ajaib memberkati setiap pekerjaan, usaha,
apapun yang kami lakukan bersama dengan keluarga, Tuhan yang sempurna menyertai setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sama-sama kita berikan persembahan yang terbaik. Kita akan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. What sacrifice you made, what price you paid, your precious blood that flowed, free me from sin. I will not fear, you have set me free, and you live in me. My hope is in you, oh Lord. I will not fear, you have delivered me for all eternity. My life is in you. Oh, what sacrifice you made, God. What sacrifice you made, what price you paid, your precious blood that flowed, free me from sin. I will not fear, you have set me free, and you live in me. My hope is in you, oh Lord. I will not fear, you have delivered me for all eternity. My life is in you. Oh, I will not fear, you have set me free, and you live in me. My hope is in you, oh Lord. I will not fear, you have delivered me for all eternity. My life is in you. Oh, I will not fear, you have set me free, and you live in me. My hope is in you, oh Lord. I will not fear, you have delivered me for all eternity. My life is in you. Oh, I will not fear, you have set me free, and you live in me. My hope is in you, oh Lord. I will not fear, you have delivered me for all eternity. My life is in you. Oh, I will not fear, you have set me free, and you live in me. My hope is in you, oh Lord. I will not fear, you have delivered me for all eternity. My life is in you. I will not fear, you have set me free, and you live in me. My hope is in you, oh Lord. I will not fear, you have delivered me for all eternity.
Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanmu, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita sebelum doa mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, Allah yang maha kasih, maha tinggi, maha mulia, Roh Allah, Roh Kudus yang lembut, yang manis. Ini kami anak-Mu Tuhan Yesus, haus rindu lapar akan Tuhan. Kami percaya di akhir zaman ini tidak satu kebetulan kami ada di gereja Tiberias, gereja martir, gereja yang Tuhan dirikan langsung melalui gembala sidang kami, gembala martir. Yaitu di akhir zaman ini untuk membangun gereja yang besar, yang penuh kuasa, di mana alam maut tidak dapat mengalahkannya. Kami percaya hari ini oleh kuasa tubuh darah Yesus, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah imannya dikuatkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti yang pertama yang akan diubahkan bentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku, agar aku dipersiapkan untuk hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar tubuh jiwa rohku sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami mulai hari ini bersama keluarga tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di meja operasi, tidak kanker, tidak tumor, tidak ada benjolan apapun, tidak kistamium. Aku putuskan segala kutuk dosa. Kutuk pertama, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Segala kutuk, segala sakit penyakit, kemanapun aku berada melangkah, aku diproteksi oleh kuasa tubuh Yesus, oleh kuasa darah Yesus, tidak jatuh kemanapun berada melangkah, dijaga malaikat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan aku dan menguduskan aku. Aku berjanji hari ini sungguh-sungguh hidup yang suci kudus, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, adalah keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan, aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian dan jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga.
Mulutku dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu, tidak memaki-maki. Doaku penuh kuasa didengar, dijawab oleh Tuhan. Tanganku dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang ku pegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluargaku, studi pekerjaanku, dan atas gerejaku. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga dimateraikan jadi warga sorga. Akan kumpul di bumi, kumpul di sorga. Akan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semua sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya, pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa oleh darah Yesus. Jantungku sempurna sehat. Jantung yang baru, tidak serangan jantung, tidak dering, tidak pembekakan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sempurna sehat. Ginjal yang baru, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak TBC, tidak sakit asma, tidak sakit tipes, tidak sakit lambung. Tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak hepatitis, tidak sinusitis, tidak diabetes, tidak demam berdarah dan malaria, tidak alergi udara dan makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak tropos, tidak pengapuran, tidak leukemia, tidak saraf kejepit, tidak batu empedu. Oleh darah Yesus, aku sempurna sehat. Tidak sakit kolesterol, tidak sakit asam urat, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan saudara berdoa. Apapun masalah, pergumulan, persoalan hidupmu, mari minta mujizat dari Tuhan Yesus dari sorga. Engkau hidup berkuasa, kuasamu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus ada nyata kuasamu Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Berkati mereka yang belum punya rumah, ada rumah di bumi, rumah di sorga. Berkati mereka yang nganggur dapat pekerjaan, bahkan yang bekerja dipromosikan, bahkan berkati mereka yang studi dapat juara, dapat beasiswa, bahkan yang rindu punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup, bahkan mereka yang rindu memiliki keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Maka pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan setiap ekonomi mereka. Hari ini mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat kembali bersama-sama dengan iman, kita ucapkan yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati Tuhan, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami mulia bersama keluarga akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami punya roh majikan, akan diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang ku rencanakan, Tuhan campur tangan, diberkati 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu teman-teman sekalian, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang bawa minyak urapan, bersama-sama kita angkat minyaknya. Kita berdoa untuk minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia, berkuasa sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setan-setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini yang mati saja dibangkitkan, apalagi sakit penyakit pasti disembuhkan, setiap kutuk dihancurkan, bahkan hutang-hutang lunas, bahkan jasad yang dimakamkan bertahun-tahun tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias Tuhan janjikan kuasa tidak taranya, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya. Amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit saudara, tidak suatu kebetulan kita ada di gereja Tiberias, katakan amin. Ya, berarti Tuhan punya rencana yang besar. Di Tiberias engkau diajarkan bukan sekedar beriman, tapi target kita bukan sekedar ke sorga, tapi target kita ruangan Maha Kudus, katakan amin. Maka itu hiduplah yang suci kudus, hidup dalam pertobatan, hidupmu penuh kuasa, berkuasa atas sakit penyakit, amin, berkuasa atas sampar, amin. Hari ini kita orang benar, hidup kita dijamin dari sorga, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Hamba menyerahkan setiap pokok doa ini Tuhan Yesus. Tolong mereka, apapun masalah pergumulan persoalan mereka, kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak buat bilangan orang benar yang Tuhan kirimkan ke tempat ini. Maka hamba doa siapa saja mereka yang hadir pulang dari tempat ini bawa mujizat dari sorga. Yang sakit telah disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka hamba berdoa Tuhan, kami raih janji firman Tuhan, satu orang bertobat seisi rumah kami pasti diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati siapapun hari ini yang melayani Tuhan, berkati pengerja dewasa muda atas mimbar bawah mimbar, semuanya diberkati Tuhan. Dari koordinator di tempat ini, berkati Bapak David bersama keluarga, semua diberkati. Berkati Bul Forens, berkati Pak Hanjar, berkati siapapun mereka Tuhan berkati. Maka berkati sebagai worship leader, berkati Saudara Yoris, Saudara Vander, Saudara Sony diberkati. Berkati tim singers diberkati Tuhan. Berkati Anggi bersama teman-teman diberkati. Berkati juga Stevi, Indra, Kalista, Mika, semua diberkati. Berkati para pemain musik, berkati James, Daniel, Gerald, Jordan tadi diberkati Tuhan. Para event diberkati, Risida, Jerry, Sinta diberkati. Berkati tim production, Aga diberkati Tuhan. Berkati media, Edison, Bos, semua diberkati Tuhan. Berkati sebagai sound, Mas Pur, Mas Yudi, semua diberkati. Maka berkati rekan hamba Terry Kuron bersama adik-adik, mama papa diberkati Tuhan. Berkati rekan hamba James Joe bersama Elisa yang sedang mengandung diberkati Tuhan. Berkati istri hamba Tuhan berkati. Maka berkati juga mama papa orang tua kami, kakak beradik Lingkan Levan, semua diberkati Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan Yesus terlebih khusus berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tetap kuat melayani Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, kakak beradik, keluarga besar, semua diberkati Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negari semua Tuhan diberkati Tuhan, yang aman, damai, tentram, sejahtera, nasionalis, Pancasilais. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias. Kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing, namun sebelumnya kami akan pulang bawa berkat Tuhan, yaitu berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Saudara yang terkasih, angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan penghiburan dan kesatuan erat Roh Kudus yang setia
akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan janjikan hidup kita di bumi seperti di sorga, akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, rumah di sorga, akan pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara, selamat malam, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan minyak kudus-Mu mengurapiku.